أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Baik anak-anak saleh dan salehah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat itu dapat bermanfaat untuk semua orang dan juga barakah. Baik anak-anak soleh dan solehah, minggu lalu Pak Salam sudah membahas tentang mengimani rububiyah saja tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Jadi semuanya harus diimani, baik itu baik itu uluhiyah dan asma wa sifat. Ketiga ini harus benar-benar diimani. Kalau hanya rububiyah saja, maka belum memasukkan dirinya ke dalam Islam. Bapak lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Pak Salam akan membahas tentang meminta kedekatan dan syafaat kepada berhala. Ya, itu adalah sebuah kesyirikan. Bisa dibuka di halaman 20. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-qa'idatu tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbatu qaulullah ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kuffar. Wa dalil syafa'ah qala Allah ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Kita akan membahas tentang kaidah yang kedua, yaitu orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang telah melakukan kesyirikan dalam artian dia sudah menyembah kepada selain Allah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menyembah berhala, ya. Jadi orang-orang musyrik itu mengatakan kami tidak berdoa dan menyembah kepada mereka. Maksudnya adalah kami atau orang-orang musyrik itu berkata kami tidak menyembah, kami tidak berdoa kepada mereka, maksudnya kepada berhala, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan meminta syafaat mereka. Jadi anak-anak saleh dan salehah perlu dipahami di sini, orang-orang musyrik mengatakan mereka tidak menyembah, mereka tidak berdoa, ya, kepada berhala, ya. Mereka tidak menyembah dan mereka tidak berdoa kepada berhala kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu melalui perantara. Apakah diperbolehkan atau tidak? Nanti akan masalah jelaskan, ya. Kemudian dalil bahwa tujuan ibadah mereka kepada berhala-berhala itu adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, maksudnya tidak menyembah berhala, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka
mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan ingkar janji dan sangat ingkar maaf. Quran surat Az-Zumar ayat 3. Dalil bahwa tujuan ibadah mereka kepada berhala-berhala itu adalah mendapatkan syafaat adalah dalam surat Yunus ayat 18. Ya, dan mereka menyembah selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan atau bahaya dan kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya seperti ini ya. Jadi orang-orang musyrik itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara dengan menyembah, berdoa kepada berhala ya. Tujuan mereka menyembah berhala adalah untuk menyembah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, keyakinan orang-orang jahiliyah pada zamannya Rasulullah SAW, dan itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat. Jadi kalau mau menyembah, kalau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya tanpa perantara, langsung menyembah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara. Tapi orang-orang musyrik itu mereka menyembah dan berdoa kepada berhala dengan keyakinan mereka adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keyakinan yang salah. Tidak ada seperti itu ya. Maksud dari kedekatan mereka itu adalah kedudukan. Jadi mereka itu meyakini kalau kita menyembah dan berdoa kepada berhala, kita akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Itu keyakinan yang salah. Ya, dan makna aulia di sini adalah orang-orang soleh yang telah mati yang mereka sembah. Ya, itu. Jadi ketika ada orang-orang soleh meninggal, kemudian bisikan-bisikan setan itu masuk, sembah mereka untuk mendekatkan diri. Akhirnya mereka menyembah, membuat patung orang-orang soleh disembah dengan keyakinan mereka bahwasanya ketika mereka menyembah, ketika mereka berdoa kepada berhala itu, berhala orang soleh yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, itu akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Itu adalah sesuatu keyakinan yang batil, tertolak, sama saja syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari itu semua. Ya. Terus makna syafaat adalah kamu menjadi perantara bagi orang lain agar bisa mendapatkan manfaat atau terlepas dari bahaya. Itu makna syafaat. Ya, begitu orang-orang musyrik. Mereka menyembah, berdoa agar mendapatkan syafaat, agar yang mereka sembah itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak bisa. Tidak bisa. Itu adalah keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Orang-orang musyrik jahiliyah terdahulu melakukan seperti itu. Mereka menyembah berhala, mereka berdoa kepada berhala dengan tujuan agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nyambung pada kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, mereka hanya mengimani rububiyah saja, ya, tidak mengimani uluhiyah. Lebih lengkap lagi versinya seperti ini ya. Lebih lengkap lagi, mereka tidak beriman kepada rububiyah, ya. Mereka beriman kepada rububiyah tapi tidak beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Allah yang menciptakan, mereka tahu Allah yang memberikan rezeki. Tapi ketika disuruh menyembah kepada Allah, mereka enggan. Mereka lebih baik menyembah kepada berhala agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu adalah sesuatu hal keyakinan yang batil, harus kita hindari, sesat. Ya, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika datang Rasulullah, diutusnya Rasulullah SAW, semua keyakinan itu dihapus tuntas oleh Rasulullah. Tidak ada keyakinan seperti itu. Ya. Baik anak-anak soleh dan solehat, mungkin itu saja yang bisa Pak Salam sampaikan. Insyaallah anak-anak soleh
bisa paham apa yang Mas Sam sampaikan. Kesimpulannya adalah, jadi orang-orang musyrik jahiliyah pada zamannya Rasulullah SAW itu mereka hanya beriman kepada rububiyah, tidak beriman kepada uluhiyah. Makanya mereka itu menyembah berhala, berdoa kepada berhala dengan tujuan berhala itu akan memberikan kedudukan dia di sisi Allah, akan mendekatkan diri, akan mendekatkan dia kepada Allah, akan memberikan syafaat baik itu kemudaratan ataupun manfaat. Padahal hal itu tidak ada sama sekali, tidak ada, tidak mendatangkan bahaya, tidak mendatangkan tidak memberikan syafaat, bahkan tidak memberikan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar adalah mengimani rububiyah Allah, tahu, meyakini bahwasanya Allah Maha Mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menciptakan alam semesta, Allah memberikan kita rezeki, dan juga kita harus mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita yakin beribadah dengan seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menyembah Allah, tidak selain Allah. Mungkin itu dari Mas Salam. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mas Salam akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.